Halo semua, semoga kalian dalam keadaan aman dan sehat. Di video kita kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga dari parts of speech, yaitu verb atau kata kerja. Verb atau kata kerja merupakan kata yang menggambarkan sebuah tindakan atau keadaan dari si subjek. Terdapat 3 kategori besar sebetulnya dalam kata kerja, yaitu kata kerja berupa action verb atau tindakan. Contohnya misalnya run, go, sleep. Jadi kata kerja run, go, sleep ini adalah berupa tindakan. Kata kerja yang berupa state of being atau juga biasa disebut dengan linking verbs adalah kata kerja yang menunjukkan seperti apa sih keadaan si subjek. Misalnya is, am, are. Lalu yang ketiga, kata kerja atau verb yang berupa helping verb atau kata kerja bantu, biasanya dikenal dengan istilah auxiliary. Ini kata kerja yang membantu kata kerja utama. Jadi kata kerja yang membantu kata kerja utama. Misalnya ada is, am, are, ada must, can, will, dan lain sebagainya. Jadi jangan bingung kenapa di sini ada is, am, are. Di kata kerja yang berupa state of being atau linking verbs atau keadaan ini juga ada is, am, are. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Sebelumnya kita perhatikan contoh-contoh berikut. Misalnya pada contoh pertama ada di kalimat I love you. Kata kerja love di sini menerangkan atau menggambarkan tindakan dari si subjek I. Jadi love di sini merupakan kata kerja tindakan atau kata kerja action atau action verb. Di kalimat yang kedua, misalnya she is a teacher, kata kerja is di sini merupakan linking verb yang menerangkan atau menggambarkan keadaan si subjek she. Di contoh kalimat yang ketiga, misalnya she is reading a book. Jadi is di sini meskipun sama-sama is pada kalimat kedua dan ketiga, is di kalimat ketiga ini merupakan helping verb atau kata kerja bantu. Kata kerja utamanya adalah reading. Action verb atau kata kerja tindakan atau kata kerja action berfungsi untuk menerangkan atau menggambarkan sebuah tindakan baik physical action maupun mental action atau tindakan fisik maupun tindakan mental. Misalnya he runs. Runs atau berlari merupakan tindakan fisik. Contoh lain dari physical action adalah ride, kick, go, sleep, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya itu mental action atau tindakan mental. Contohnya misalnya we think about it, we think about it. Jadi kita think, kita berpikir. Ini merupakan sebuah tindakan mental. Contoh lainnya misalnya remember atau mengingat, termasuk juga love, ada juga prefer, dan lain sebagainya. Saya juga ingin mengatakan bahwa ada kata kerja yang disebut dengan transitive verb dan intransitive verb. Transitive verb adalah kata kerja yang diikuti atau yang memiliki objek langsung. Misalnya dalam kalimat Tom kicked the ball. Jadi the ball merupakan objek dari kalimat Tom kicked the ball. Dan biasanya kalimat yang memiliki transitive verb bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan what atau who. Misalnya, apa yang dilempar? The ball. Siapa yang melempar? Tom. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan intransitive verb adalah kebalikan dari transitive verb. Intransitive verb artinya kata kerja yang tidak diikuti atau tidak memiliki objek langsung. Misalnya pada kalimat he runs, dia runs atau berlari, tidak ada objek, jadi subjek langsung kata kerja. Namun ada juga beberapa kata kerja yang bisa berfungsi sebagai transitive verb dan juga bisa berfungsi sebagai intransitive verb. Misalnya pada kalimat the girl sings a good song well. Jadi di sini kata kerja sings merupakan kata kerja transitive atau kata kerja yang diikuti oleh objek, yaitu a good song atau song. Di kalimat yang kedua yaitu the girl sings well. Jadi kata kerja sings di sini merupakan kata kerja intransitive atau intransitive verb karena tidak ada objek di kalimat yang kedua ini. Sekarang kita ke linking verb. Linking verb berfungsi untuk menggambarkan bagaimana si subjek atau
Seperti apa sih si subjek? Kata kerja linking verb menghubungkan subjek sebuah kalimat dengan sebuah kata benda atau noun yang kita sebut dengan predicate noun, atau menghubungkan subjek sebuah kalimat dengan sebuah kata sifat atau adjective, atau kita sebut dengan predicate adjective. Predicate noun berfungsi untuk menjelaskan what the subject is, sedangkan predicate adjective berfungsi untuk menggambarkan si subjek itu sendiri dengan menjelaskan what it is like. Nah, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, Tom is a student. Tom merupakan subjek, is-nya merupakan linking verb, dan student-nya merupakan noun, atau ini yang kita sebut dengan predicate noun. Yang contoh yang kedua, Jane is beautiful. Jane merupakan subjek, is-nya merupakan linking verb, dan beautiful merupakan adjective, atau di sini kita sebut sebagai predicate adjective. Artinya, di kalimat pertama, linking verb di sini berfungsi untuk menghubungkan subjek dari kalimat ini dengan kata benda, yaitu student. Pada kalimat kedua, linking verb di sini berfungsi untuk menghubungkan si subjek, dalam hal ini Jane, dengan sebuah kata sifat, yaitu beautiful atau adjective yang kita sebut dengan predicate adjective. Linking verb yang umum dipakai adalah be, misalnya is, am, are, was, were, dan sebagainya. Lalu ada juga kata kerja grow, seem, appear, look, smell, become, turn, taste, feel, dan sound. Namun, sebagian besar kata kerja ini juga berfungsi sebagai action verb. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, the radio always sounds the emergency alarm. Kata kerja sounds di sini merupakan action verb. Di kalimat yang kedua, the idea sounds great. Jadi kata kerja sounds di sini merupakan linking verb. Nah, sekarang kita ke yang terakhir atau helping verb. Helping verb atau kata kerja bantu dapat diartikan sebagai kata kerja yang membantu kata kerja utama atau main verb. Contoh kata kerja bantu atau helping verb misalnya adalah is, am, are, was, were, be, been, dan being. Yang selanjutnya misalnya ada kata must, may, can, will, dan seterusnya. Lalu ada do, did, dan does juga merupakan helping verb. Lalu ada have, has, dan had juga merupakan helping verb. Nah, kita perhatikan contoh helping verbs pada kelompok pertama, yaitu is, am, are, dan seterusnya. Nah, helping verbs ini dapat diikuti atau diikuti oleh kata kerja present participle, atau yang kita sebut dengan verb ing, kata kerja bentuk ing, atau kata kerja past participle atau verb yang ditambahkan ed atau ed. Misalnya, seperti contoh di sini, misalnya the students are reading a book now. Jadi kata kerja are merupakan kata kerja bantu atau helping verb, sedangkan reading merupakan main verbnya atau kata kerja utamanya. Sekarang perhatikan contoh helping verbs yang kedua, yaitu must, may, can, will, dan sebagainya. Kata helping verb atau kata bantu kelompok ini atau kategori ini diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau kita sebut base form atau yang juga biasa disebut dengan verb one. Misalnya kata go, kata drink, kata sick, dan lain sebagainya. Misalnya di contoh di sini you can go. Kata bantu atau helping verb kelompok ini juga disebut sebagai modal atau modal. Helping verb yang ketiga yaitu do, did, atau does diikuti oleh kata kerja base form atau verb one. Helping verb ini juga digunakan untuk membuat kalimat negatif atau kalimat tanya bila dalam kalimat tersebut kita tidak menggunakan helping verbs atau kata bantu lainnya. Misalnya, they do not study together. Lalu yang selanjutnya, helping verb have, has, dan had diikuti oleh kata kerja past participle atau yang biasa disebut dengan
verb 3 atau verb plus ed atau verb plus ed. Misalnya, you have played that game many times. Jadi setelah have kita gunakan played, bentuk ketiga dari kata kerja atau dari base form play. Nah, itulah pembahasan singkat kita tentang verb atau kata kerja. Jadi verb atau kata kerja memiliki 3 kategori utama yang meliputi action verb, linking verb, dan helping verb. Hanya 2 kategori kata kerja yang bisa berfungsi sebagai main verb atau kata kerja utama, yaitu action verb dan linking verb. Sedangkan helping verb dia berfungsi untuk membantu main verb atau kata kerja utama. Jika masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.